Sebuah minibus ringsek setelah tertabrak komuter lain di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang melihat peristiwa ini berupaya mengevakuasi dua orang penumpang yang masih berada di dalam mobil. Menurut saksi mata, mobil minibus berwarna putih ini nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibatnya, mobil minibus ringsek tertabrak komuter lain yang melintas dari arah Duri menuju Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini kemudian ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Ledakan terekam dari kamera pengawas di sekitar 2 unit kamar apartemen City Park yang berada di Tower F. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang mengakibatkan seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen rusak parah. Imbas ledakan juga membuat lift yang berada di lantai tersebut rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui unit apartemen tersebut tengah dihuni oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Peristiwa ini masih diselidiki Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sejumlah remaja perempuan melakukan aksi perundungan dengan memukul, menarik, dan menendang kepala seorang remaja di sebuah rumah kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Mirisnya, bukannya membela, teman-teman lainnya malah melakukan siaran langsung. Tak terima atas insiden itu, orang tua korban kemudian melaporkan ke Polres Metro Kota Depok. Dari keterangan saksi diketahui pelaku diduga kesal dan cemburu karena pacarnya kerap mengajak korban bepergian. Diketahui sebelumnya bahwa pelaku merupakan teman dekat korban dan kini kasusnya pun tengah ditangani unit PPA Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky Anyus melaporkan. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, baru keluar tahanan 2 pelaku jambret kembali berulah di Surabaya, Jawa Timur. Mereka akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Sementara itu 7 anggota gangster yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Dua pelaku jambret menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Keranggan, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, mereka kepergok warga saat merampas ponsel. Pelaku sempat berusaha kabur dengan melawan arus lalu lintas, namun ia menabrak warga yang sengaja menghadangnya. Warga pun langsung melampiaskan emosi mereka dengan mengeroyoknya beramai-ramai. Saat diinterogasi polisi, kedua pelaku ternyata bersaudara dan baru 10 hari lalu keluar tahanan dalam kasus jambret dan narkoba. Kepada polisi, mereka mengaku melakukan kejahatan itu karena tidak mempunyai pekerjaan. Ya, pelaku ini residivis baru mulai. Dua-duanya baru keluar melaksanakan
Dalam kasus ini polisi menyita kendaraan pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Keduanya kini kembali mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Video anarkis aksi pengeroyokan sekelompok pemuda anggota gangster terhadap seorang pria di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemuda tersebut bertubi-tubi menganiaya korban yang sudah tak berdaya, dipukul dan ditendang. Kejadian bermula saat salah seorang anggota gangster meneriaki korban yang tengah melintas sebagai anggota gangster. Warga yang saat itu tengah ramai seketika percaya dengan teriakan seorang pelaku yang memprovokasi. Korban pun diserang hingga tak berdaya yang kini kondisinya kritis. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap korban bukan anggota gangster, namun tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Sementara salah seorang pelaku yang berteriak melainkan anggota gangster yang sebenarnya. Pelaku mengaku tak terima dengan sikap korban yang hendak membubarkan aksi balap liar yang tengah digelar anggota gangster. Kini, para pelaku ditahan Polresta Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramon Putra melaporkan. Pelaku penganiayaan saudara sepupu dengan cara ditembak melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu ibu yang membunuh anaknya dengan toples di Makassar kini dirawat di rumah sakit jiwa. Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Korban mengalami luka tembak pada ketiak sebelah kanan. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurbone, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Owner skincare yang dikenal Ratu Emas, Mira Hayati, divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Ia juga didenda 1 miliar setelah terbukti memproduksi dan mengedarkan skincare bermerkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya, terjerat dalam pusaran kasus peredaran skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Enggak.
Kecelakaan beruntun melibatkan 3 bus pariwisata dan 1 minibus di ruas tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para penumpang bus yang merupakan warga Pondok Maritim Indah Wiyung, Surabaya, dievakuasi keluar bus. Kecelakaan ini terjadi saat 11 bus pariwisata yang dikawal mobil patwal Polrestabes Surabaya melaju dari Kota Batu menuju Surabaya. Dugaan sementara salah satu sopir bus mengantuk usai menempuh perjalanan jarak jauh. Akibat insiden ini 8 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bisnya itu ada 8 unit iring-iringan 1 sampai 8. Yang 5 sampai 8 itu tapaan beruntun. Ada fortunernya ya? Ada fortunernya. Tapi nggak ada meninggal ya? Nggak ada. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara untuk bangkai 4 kendaraan dibawa ke pos lantas terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, banjir masih mengepung sejumlah kawasan di Jakarta. Sementara di Ciledug, Tangerang, Banten, petugas mendistribusikan logistik untuk korban banjir. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karangtengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karangtengah, terutama di Karangtengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60 sampai 70. Kalau untuk alternatif, bisa melintas melewat jalan Kembang Kerep yang akan Meruya, bisa naik langsung ke arah Meruya. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, penumpang kapal laut protes kenaikan biaya kelebihan bagasi sebesar Rp200.000 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Barang mau dibayar 200.000 ini. Ini cuma begini barangnya. Viral video amatir penumpang kapal melancarkan aksi protes setelah dikenakan biaya kelebihan bagasi sebesar Rp200.000 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini ramai menuai komentar warganet. Beberapa di antaranya mempertanyakan transparansi dan sosialisasi aturan bagasi oleh Pelni. Menanggapi hal ini, pihak Pelni Makassar menjelaskan ada ketentuan kelebihan bagasi. Setiap penumpang memiliki jatah bagasi gratis sebesar 40 kg. Jika ada kelebihan, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang telah ditetapkan. Pihak Pelni mengaku sudah mensosialisasikan peraturan ini di situs resmi. Sebetulnya oknum ya teman-teman buruh lah ya. Sebetulnya itu bukan masalah inilah buat kita ya kan. Karena jelas karena di situ tertera ada ukuran. Kalau ngelihat dan mengurai lagi bahwa kemarin itu ada yang viral-viral, sebetulnya itu kan kita sudah reduce harga. Pihak Pelni mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memperhatikan kembali informasi terkait jatah bagasi sebelum melakukan perjalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. 3 ibu muda ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba di Gresik, Jawa Timur. Saat diperiksa polisi, mereka mengaku nekat menjalankan bisnis haram itu karena himpitan ekonomi.
Ketiga perempuan masing-masing YO 45 tahun, CK 41 tahun, dan DY 31 tahun harus berurusan dengan anggota Polsek Gresik. Mereka diduga terlibat kasus peredaran narkoba. Dua tersangka asal Gresik diketahui berstatus janda dan menjadi tulang punggung keluarga. Saat diperiksa, mereka mengaku nekat menjalani bisnis haram ini demi memenuhi kebutuhan hidup anak mereka. Sementara itu dari pengungkapan kasus sepanjang Juni hingga Juli 2025 ini, polisi juga menangkap 6 tersangka lainnya. Dari total 9 tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 613,161 gram dan 171 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, masing-masing pengedar mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000 dari setiap paket sabu yang dijual. Para tersangka kini terancam hukuman hingga 20 tahun serta denda Rp10 miliar. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kerusuhan supporter sepak bola terjadi di lapangan Kayu Aren Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah penonton memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kerusuhan ini 3 polisi dan 1 orang terluka akibat lemparan batu hingga potongan bambu. Kami akan mengambil tindakan tegas. Saat ini korban sudah mendapatkan pertolongan dari tim medis. Pertandingan tim Potato Reborn versus GRKP FC di laga final Tarkam berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Namun sejumlah penonton kecewa karena keputusan wasit dianggap berat sebelah. Pengamanan laga final ini melibatkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Saat ini polisi masih akan mengevakuasi insiden ini dan memperketat pengamanan untuk turnamen berikutnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, lansia pasien kritis di Sampang, Jawa Timur dirujuk dengan menggunakan perahu kecil karena dana BBM speedboat habis terpakai. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dalam kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Namun tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan.
Sejumlah warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam Polres Kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Kondisi jalan poros kabupaten rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan.